Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Bapak. Ya, Nah, oke, biar langsung aja kita to the point. Kita diskusi aja mulai sekarang ya. Boleh kita sebut nama masing-masing dulu. Mulai dari aku aja ya. Nama aku Muhammad Abdul Faizal Maulana Saputra. NIM aku 1040 123 00055. Boleh dilanjut. halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Najla Aurelia Rahman. NIM aku 10 40 123 00088. Oke, lanjut. Nama aku Anastasia Pradina Tias dengan nomor NIM 1040 123 00272. Boleh dilanjut. Halo semuanya, kenalin nama aku Miki Cahya dengan NIM 1040 123 00463. Oke, kita langsung aja presentasi dari kelompok kita, yaitu event musik Woodstock 99, tahun 99 ya. Oke, jadi awal-awal kita pembukaan dulu teori dari buku yang sudah dicantumkan dalam LMS. Jadi dasar teori jadi dari bab 6, chapter 6 itu adalah menganalisa market consumer yang menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan konsumen yang terdapat ada 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, problem recognition, pencarian informasi, evaluasi alternatif, terus keputusan pembeli. Terus juga faktor yang mempengaruhi konsumen seperti faktor sosial kayak secara budaya dan lingkungan juga. Nah, kayak aku lanjut. Jadi apa sih Woodstock 99 itu? Jadi Woodstock 99 itu adalah salah satu event musik terbesar di sepanjang sejarah yang juga menjadi event yang istilahnya yang terbaik dan juga terburuk sepanjang masa, karena awalnya Woodstock itu diadakan sebagai simbol untuk kebebasan berekspresi melalui musik dan juga sebagai simbol anti peperangan pada saat awal dibentuk. Nah, Woodstock itu awalnya dibuat oleh jajarannya oleh Michael Lang, Artie Cornfield, Joe Rosenman, dan juga John T. Roberts. Lalu festival yang pertama diadakan itu di tahun 1969, 1994, dan yang terakhir itu Woodstock 1999. Juga di event terakhir itu dibintangi oleh bintang-bintang besar seperti Jimi Hendrix, Creedence Clearwater, dan juga pada saat itu dibintangi oleh band-band yang tersohor pada saat itu. Boleh selanjutnya? Anas di mute, Nas. Oh iya, sorry. Jadi kita sudah menganalisis kekurangan dari event Woodstock 1990 ini, di mana festival ini tuh diadakan pada bulan Juni tahun 1994. Itu adalah festival terakhir yang dimana seharusnya harusnya ngerayain ulang tahun yang ke-30 dengan damai dan kebahagiaan. Tapi festival ini tuh berakhir dengan tidak baik karena adanya kekurangan-kekurangan ini yang sudah kita analisis. Yang pertama itu manajemennya kurang dari banyak hal, dari mulai eventnya kayak rangkaian acaranya, terus manajemen saat pas lagi ada yang artisnya tampil, manajemen penontonnya, mereka tuh tidak bisa memanage dengan baik gitu, dan berakhirnya dengan adanya yang kekurangan yang kedua, yaitu terjadinya kerusuhan. Dengan adanya kerusuhan ini tuh tiba-tiba menyebabkan kebakaran. Nah, kebakaran ini tuh merugikan banget gitu di event ini karena merusak properti dan juga fasilitas yang ada. Lalu yang ketiga, kekurangannya itu adalah kualitas lingkungan yang buruk yang menyebabkan kekerasan. Kenapa bisa? Karena
medannya nggak baik gitu di tempat buat terjadinya event ini. Jadinya tuh orang-orang tuh apa ya, nggak nyaman juga, dan akhirnya terjadi pertengkaran gitu karena ngerasa kayak misalnya des-desan dan lain-lain kayak gitu. Nah, di kelurahan yang 4 itu ada harga barang yang dijual tuh terlalu mahal, kayak merchandise-nya, terus makanan-makanannya, dan orang-orang tuh kayak apa ya, jadi enggan gitu buat beli, dan itu kan salah satu keuntungan yang diambil kan buat buat eventnya juga gitu. Terus yang kelima ada komersialisasi yang berlebihan. Itu terjadi oleh pihak manajemennya itu karena manajemennya nggak baik. Nah, mereka juga kayak gak mempertimbangkan gitu. Terus di yang keenam ada over capacity, karena event ini tuh emang dari awalnya tuh buat campaign, buat menolak peperangan. Terus habis itu jadi banyak orang yang excited karena ini kan event besar dan udah yang berkali-kalinya gitu, dan ini adalah untuk merayakan ulang tahun yang 30 juga gitu. Nah, karena orang-orang yang datang itu over capacity dan menyebabkan pembeludakan penonton gitu, yang buat kayak harus desekan, terus jadi nggak crowded lah dan tidak teratur gitu. Dan yang terakhir itu infrastruktur yang tidak memadai, mungkin karena balik lagi karena manajemen yang kurang, makanya infrastrukturnya itu pasti tidak baik gitu, kayak misalnya fasilitas toiletnya, fasilitas buat duduk, tenan dan lain sebagainya tuh gak bagus gitu. Boleh dilanjut next. Oke, boleh lanjut. Miki. Sorry. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dari event Woodstock 99. Woodstock 99 sejumlah masa yang besar berkontribusi. Oleh karena itu penyebab kegagalan dari event tersebut ada yang banyak faktor yang menyebabkan festival menjadi anti Woodstock, penyelenggara dan komersial berlebihan yang membuat harga tidak masuk akal seperti tiket yang mahal dan botol air, dan mengadakan festival yang dibangun atas aspal pangkalan udara yang membuat banyak orang kepanasan, di mana terik cuaca bulan Juli saat itu juga minim akses sumber air bersih pada saat itu. Boleh dengar? Oke, lanjut. Ini akar masalah dari festival tersebut itu karena penyelenggaraan dan logistik yang sangat kurang sehingga membuat acara tersebut berantakan, gagal menyediakan fasilitas umum seperti air dan makan. Lalu cuaca yang sangat ekstrim juga membuat keadaan yang menjadi buruk. Kekurangannya juga ada keamanan yang ketat sehingga adanya keamanan yang tidak ketat sehingga adanya kekerasan yang terjadi dapat membuat kericuhan. Semua faktor ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan penonton yang akhirnya meletus menjadi kerusuhan. Oke, lanjut. Oke, jadi solusi untuk mungkin dari Woodstock, event musik Woodstock itu bisa direncanakan lebih matang, apalagi di bidang manajemennya dan juga pemilihan venue juga, terus juga pengaturan keamanan, terus juga kontrol kerumunan, dimana karena festival besar itu pasti brandingnya juga besar, dimana branding besar itu pasti peminatnya juga banyak, jadi kontrol kerumunan itu harus sangat baik lah, bisa mengarahkan penonton kerumunan biar tersebar dengan baik. Juga peningkatan fasilitas, dimana tadi terutama fasilitas yang paling penting itu fasilitas sumber akses air, juga yang terakhir pengaturan lalu lintas, dimana pasti karena jumlah crowd yang sangat banyak, pasti jumlahnya kendaraan yang dibawa pun juga akan ikut banyak juga. Oke, mungkin segitu aja dari analisa kelompok kita atas kejadian event Woodstock ini. Oke, terima kasih kawan-kawan udah nyempetin waktu di siang ini untuk berdiskusi. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga.